Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara instalasi user agent pada web server. Jadi langkah awalnya sendiri kita di sini untuk awal pertamanya sendiri bakalan ada nilai angka kosong, tapi di sini kan kita udah memiliki satu server, yang mana server itu bernama si server. Jadi si server ini udah tersambung oleh si Wazoo servernya sendiri. Jadi untuk instalasi awalnya, jika ini awalnya adalah nol, tidak ada active agent atau total agennya itu tidak ada, kita bisa ke bagian total agent. Habis itu kita ke deploy new agent. Setelah itu kita bisa masukkan. Seperti contoh, di sini kan kita menggunakan yang namanya Ubuntu, yang mana mereka jalan di bagian Debian. Jadi kita pilih yang bagian Debian. Habis itu kita menuliskan address dari si Wazoo servernya sendiri. Jadi kalau caranya kita melihat sendiri, kita menggunakan namanya IPA untuk mencetaknya. Jadi IPA-nya sendiri kita menggunakan IP statik, yaitu di 111 ini. Jadi kita masukkan di sini 111 seperti contohnya seperti ini. 192, 192, 168, 111. Seperti itu. Setelah itu kita nge-assign untuk agen name-nya sendiri. Jadi agen name-nya itu diperuntukkan untuk si bagian Wazoo agennya sendiri. Jadi gitu. Jadi kita tambahkan. Jadi untuk user agen name-nya sendiri itu harus unik, nggak boleh sama. Jadi kita seperti contoh 01 Ubuntu. Setelah itu kita masuk pada bagian sini, kita dapat namanya payload untuk penginstalasinya sendiri. Tapi di sini kan kita udah memiliki yang namanya Wazoo Agent. Jadi cara ngeceknya sendiri itu kita tinggal di bagian sini. Seperti contoh kita pakai namanya sudo systemctl untuk statusnya sendiri, kita cetak di bagian sini. Di sini dikarenakan kita udah punya Wazoo Agen, jadi kita udah bisa ngecek apakah si Wazoo Agennya sendiri udah berjalan. Jika emang sudah berjalan, pasti di bagian si Wazoo sendiri kita bakalan melihat yang namanya total agen. Di sini kita udah memiliki total agen satu. Jadi untuk setelah itu kita di sini kan ingin melihat yang namanya log dari si Wazoo-nya sendiri, Wazoo agen sendiri. Jadi kita di sini harus memiliki yang namanya eh, Apache 2. Coba kita cek dulu. Di sini ternyata kita udah punya Apache 2 untuk pengecekan lognya sendiri. Jadi si Apache 2 ini kan ketika ada klien yang mana itu mengakses si Apache sendiri bakalan di save di bagian lognya. Jadi kita cek dulu get. Oh, di sini ternyata kita masih belum punya yang namanya access log. Jadi kita coba untuk melakukan yang namanya pengecekan seperti itu. Coba kita masuk bagian sini. Kita masuk ke server kita sendiri, kita masuk di bagian localhost. Setelah itu, setelah kita bisa melihat ini, coba kita cek di lognya. Nah, si lognya sendiri akan tersimpan di sini. Posisi kita kan menggunakan yang namanya IP kita sendiri, yang mana itu misalnya berjalan di 127.1.1. Karena di sini kita udah konfigurasi yang mana kita akan melakukan tunneling, jadi kita lakukannya menggunakan ngrok. Setelah itu, setelah kita udah melakukan tunneling, kita coba menggunakan terminal kita sendiri. Setelah itu kita udah melakukan request pada bagian apa namanya? Pada bagian server ini. Coba kita cek di bagian lognya.
Nah, di sini kita melihat bahwasanya kita mendapat yang namanya IPv6. Nah, di situ yang mana menggunakan user agent curl. Setelah kita udah bisa mendapatkan akses log ini, pastinya kita melakukan konfigurasi untuk si bagian agar si Wazu sendiri bisa membaca log kita. Jadi eh, kalau kita masuk di bagian total agen ini, setelah itu kita melakukan monitoring pada agen ini, security event, masuk pada security event, ke bagian events. Di sini kita bakalan melihat events apa yang udah yang terjadi, log-log apa yang telah tersimpan seperti itu. Kita coba men-trigger yang mana itu men-trigger SQL. Jadi sebelum kita bisa mendeteksi adanya serangan SQL injection, pastinya kita harus mengkonfigurasi di bagian sini untuk dokumentasinya. Jadi kita masuk ke bagian var OSC, OSSEC, habis itu di file configuration-nya. Coba kita masuk. Nah, si konfigurasi tersebut kita masukkan di bagian Wazu Agent. Kita bagian nano, kita cek. Habis itu kita mencari di bagian local file. Nah, di sini di bagian local filenya sendiri, kita lihat di bagian Apache. Nah, di sini untuk Apache-nya sendiri kita udah konfigurasi yang mana si Wazoo server sendiri akan menerima beberapa log, yaitu mulai dari error log dan access log. Jadi apa yang terjadi pada access log itu bakalan muncul juga di bagian si Wazoo agent, Wazoo server. Jadi seperti itu. Coba kita tes yang mana untuk men-trigger yang itu apa? SQL injection. Jadi kita gunain yang namanya ini payload untuk SQL injection-nya sendiri. Setelah itu kita coba apakah emang benar berhasil untuk uh, lognya sendiri. Setelah itu kita cek di bagian si Wazoo apakah emang beneran terdeteksi. Di sini terdeteksi bahwasannya ada yang namanya SQL injection attempt yang dapat kita lihat sendiri untuk IP-nya dari mana. Nah, serangannya dari mana? Ini data scriptnya dari mana? Serangannya apa? Pilotnya apa yang dibikin? Ini full lognya seperti apa? Seperti itu. Jadi kita udah bisa men-trigger yang namanya SQL injection attempt di situ dengan menggunakan dokumentasi ini. Seperti itu untuk penjelasan mudahnya. Mungkin dari saya sekian, terima kasih.